Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu di sini ya. Nah, kali ini kita bertemu kembali di video pembelajaran part 2. Masih di mata pelajaran produktif, dasar-dasar pengembangan perangkat lunak dan game. Mari kita simak video pembelajarannya berikut ini. Untuk elemen capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran pada video part 2 ini masih sama ya, seperti di part yang pertama pada minggu lalu. Nah, untuk video pembelajaran pada part kali ini, kita akan belajar bersama mengenai apa saja sih model pengembangan perangkat lunak dan game. Sebelum kita mempelajari apa saja model-model pengembangan perangkat lunak dan game, ada baiknya kita berkenalan dulu ya mengenai tahapan Software Development Life Cycle atau SDLC. SDLC sendiri sudah diuraikan pada video pembelajaran di part 1. Nah, untuk selanjutnya kita masuk pada tahapan atau langkah-langkah pengembangan perangkat lunak dan game. Jadi sesuai dengan elemen pada capaian pembelajaran kita kali ini, yaitu mengenai proses bisnis menyeluruh dalam lunak dan game, meliputi perencanaan, analisis, desain, implementasi, integrasi, pemeliharaan, pemasaran, dan distribusi perangkat lunak dan game. Nah, ini tahapan yang ada pada elemen ya, elemen capaian pembelajaran. Tapi di sini untuk tahapan dalam SDLC itu bersifat fleksibel. Jadi tidak mesti harus sesuai dengan apa yang dijelaskan tadi pada elemen di capaian pembelajaran ya. Kan yang disampaikan di sini pada slide ini itu ada poin yang berbeda, ada langkah atau tahapan yang berbeda dari yang sudah disebutkan pada elemen di capaian pembelajaran. Misalnya saja tidak ada integrasi di sini ya. Nah, yang lainnya ada, tapi ada tambahan, ada perilisan. Jadi, setiap perusahaan itu tentunya memiliki sistem pengembangan perangkat lunaknya sendiri-sendiri. Tidak mesti sama, karena fleksibel tadi ya. Nah, jadi dikarenakan oleh hal itu, untuk tahapan langkah pada software development sendiri disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan aplikasi atau produk atau tampilan aplikasinya yang sesuai dengan permintaan pelanggan atau klien. Itu tahapan yang paling umum dalam SDLC atau Software Development Life Cycle-nya, yaitu yang pertama adalah tahapan perencanaan dan analisis. Kemudian tahap kedua yaitu desain. Tahap ketiga adalah implementasi. Yang keempat, pengujian. Yang kelima, perilisan. Dan yang terakhir adalah perbaikan atau pemeliharaan. Nah, Ibu akan mencoba menjelaskan secara singkat ya. Kira-kira apa sih maksudnya tahapan-tahapan dari SDLC ini? Jadi ini tahapan atau langkah-langkah umum dalam software cycle. Yang pertama yaitu ada tahap perencanaan dan analisis. Nah, pada tahap ini berfungsi untuk merencanakan rancangan pembuatan software atau aplikasi.
Nah, dimulai dari perencanaan, alokasi sumber daya, biaya, estimasi waktu, pengerjaan, kebutuhan tim, dan lain-lain. Jadi, pada tahap ini, project manajernya harus memikirkan matang-matang rencana pengerjaan proyek aplikasinya, sehingga kedepannya nanti dapat berjalan dengan baik. Nah, aplikasi tadi sehingga bisa berjalan dengan selaras dan sinkron dan tidak ada miskomunikasi. Kemudian untuk tahap yang kedua yaitu desain. Nah, pada tahap ini pengembang atau developernya akan merencanakan seluruh sistem dan merencanakan alur algoritma dengan baik. Proses desain di sini tidak hanya menentukan alur algoritma program saja, tetapi juga pembuatan desain awal ya, desain awal untuk tampilan atau user interface-nya lebih diperhatikan lagi, sehingga nanti saat masuk pada tim developer dapat mengimplementasikannya dengan sempurna. Nah, biasanya tim UI UX designer dapat mengerjakan tugas ini untuk segera diserahkan nantinya kepada tim developer selanjutnya. Tahap ketiga yaitu implementasi atau implementation. Nah, jadi setelah berhasil menentukan desain awal, ya, desain user interface-nya dari pengembangan aplikasi, selanjutnya akan diserahkan pada tim developer. Nah, tim developer itu terbagi menjadi 2 tim, ya. Tadi udah disebutkan juga ya, ada front end developer dan ada back end developer. Nah, jadi setiap tim akan menjalankan tugasnya masing-masing. Misalnya masuk pada tahap penulisan kode atau coding menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Misalnya ya, kalau misalnya nanti ada pembuatan aplikasinya berupa website. Jadi tim pada front end bisa menggunakan bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, JavaScript. Nah, kemudian untuk tim back end, bisa menggunakan bahasa pemrograman PHP, Apache, SQL, Node.js, dan lain-lain. Nah, kalau kalian nanti belajar juga bahasa pemrograman, cuma nanti akan kita pelajari pada praktek di dan produktif kelas 10 ini. Oke, untuk tahap selanjutnya yaitu tahap testing atau pengujian, ya. Nah, setelah menyelesaikan proses pembuatan program, jadi setelah ini itu aplikasinya sudah jadi nih. Nah, kemudian aplikasi yang sudah akan masuk tahap pengujian atau testing. Testing di sini itu lebih pada pengujian program. Jadi pengujian aplikasi yang sudah dibuat untuk mencari apakah ada kesalahan, misalnya ada bug kah, ada error kah, atau permasalahan lain yang muncul dari aplikasi atau software tersebut. Nah, biasanya pada beberapa perusahaan besar atau startup itu ada tim khususnya. Jadi ada tim lagi yang menangani tahap pengujian ini. Begitu. Biasanya namanya itu quality assurance. Nah, posisi ini untuk menangani pengujian software. Untuk pengujian bisa menggunakan 2 metode. Bisa menggunakan black box testing maupun white box testing. Tahap selanjutnya setelah diuji, software bisa dirilis atau di tahap perilisan. Deployment. Jadi setelah menyelesaikan tahap testing, selanjutnya masuk pada perilisan produk. Proses deploy ini berarti software atau aplikasinya sudah berhasil dibuat dan siap untuk diserahkan pada pelanggan kita. Dan untuk selebihnya, nah si klien inilah yang akan mencoba fungsi dari aplikasi tersebut. Apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian tahap yang terakhir atau langkah yang terakhir adalah pemeliharaan atau perbaikan. Disebut pula maintenance.
Sering mendengar ya kita. Jadi, apabila saat proses deployment muncul sebuah problematika baru, ada masalah nih di aplikasi yang sudah dibuat, maka klien dapat memberikan feedback pada tim developer. Kemudian, selanjutnya dapat dilakukan tahap maintenance atau perbaikan. Nah, jadi pada tahap ini, pihak developer atau pengembang dapat melakukan update-nya. Bisa update versi atau penambahan fitur ya untuk mengatasi permasalahan atau problem kekurangannya ya, kekurangan dari aplikasinya yang diminta oleh klien tersebut. Jadi, apa itu model pengembangan perangkat lunak? Nah, jika kita ingin mengembangkan sebuah perangkat lunak atau sebuah software ya, nah diperlukan metode atau model untuk pengembangannya yang disebut sebagai model pengembangan perangkat lunak. Untuk model ini ada banyak yang dapat kita pilih sebagai model pengembangan perangkat lunaknya. Masing-masing menampilkan dasar-dasar sistem dan pendekatan yang berbeda, serta memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Untuk model pengembangan perangkat lunak yang pertama, yaitu model waterfall. Seperti artinya ya, waterfall yang berarti air terjun. Nah, air terjun di sini itu mengalir, jadi dari atas prosesnya sampai ke bawah. Nah, metode waterfall ini berarti tahap pengembangan software yang dilakukan secara bertahap, mulai dari awal hingga akhir. Jadi tidak boleh loncat ya nak, jadi tahapnya berurutan dari mulai 1, 2, 3, 4, 5, seperti pada gambar. Jadi, maksud dari bertahap di sini, tahap pengembangan software atau software development-nya tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Jadi per proses, satu per satu. Nah, akan tetapi dilakukan mulai dari perencanaan terlebih dahulu, setelah selesai baru boleh masuk ke tahap desain, misalnya untuk tahap 2-nya. Kemudian dari tahap desain baru boleh masuk ke tahap development, dan seterusnya. Jadi dilaksanakan satu per satu. Tidak boleh secara bersamaan ataupun meloncat, misalnya dari proses pertama langsung ke proses ketiga juga tidak boleh. Untuk model yang kedua, yaitu model spiral. Nah, pada model ini memiliki tingkat repetisi yang tinggi. Repetisi di sini maksudnya terjadi perulangan tiap tahapnya. Nah, model ini bisa dikatakan sebagai metode SDLC yang paling fleksibel ya, jika dibandingkan dengan waterfall yang sebelumnya. Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah pada model ini dapat memicu ketidakpuasan dari segi customer atau pemesan dari software tersebut karena proses pengerjaannya yang terbilang singkat. Model selanjutnya yaitu model RAD atau RAD, yang merupakan singkatan dari Rapid Application Development. Nah, model ini cocok untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dengan biaya investasi yang rendah. Nah, biaya di sini dapat diminimalisir karena ada proses penyesuaian yang cepat dari setiap tahap. Tahapnya bisa dilihat di gambar yang disediakan. Mulai dari perencanaan kebutuhan atau requirement planning. Kemudian yang kedua itu tahapan desain. Yang ketiga yaitu konstruksi atau construction. Dan yang terakhir adalah cut over atau peralihan. Untuk model selanjutnya yaitu model prototype. Nah, model kali ini sedikit berbeda ya dengan model sebelumnya karena model ini menggunakan sebuah prototype.
Nah, jadi yang pertama dilakukan yaitu membuat prototipenya dulu atau contoh dari aplikasinya terlebih dahulu. Prototip di sini bisa disebut juga sebagai sampel. Kemudian dipresentasikan kepada customer atau klien ya. Jika sudah mendapatkan kesepakatan, maka prototip tersebut bisa dibuat seperti produk aslinya sebagai hasil akhir dari proyek yang dilakukan. Jadi metode ini dapat memberikan solusi ya untuk mengatasi permasalahan pada model waterfall. Model prototype bisa dilihat pada gambar di video. Model selanjutnya yaitu model DevOps. Nah, model ini lebih menekankan pada budaya organisasi. Jadi, di model ini memperhatikan kerjasama antar departemen yang membuat aplikasi ini ya, terhadap perkembangan siklus hidup organisasinya. Model ini berpusat pada perubahan yang meningkatkan kerjasama antar departemen yang bertanggung jawab terhadap segmen yang berbeda pada pengembangan siklus hidup organisasi. Siklus tadi meliputi pengembangan, jaminan kualitas, serta pelaksanaan atau operasi. Model yang terakhir yang akan dijelaskan pada video pembelajaran kali ini yaitu model Agile atau Scrum. Nah, untuk model yang satu ini merupakan satu model dengan penggunaan model yang paling sering digunakan oleh perusahaan maupun startup. Karena model ini dirasa paling cocok untuk diterapkan dalam pengembangan produk atau software dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Kemudian, metode yang digunakan pada model Agile ini yaitu metode Scrum. Kelebihan Scrum di sini terlihat dari penggunaan sprint. Sprint di sini merupakan sebuah proses yang dilakukan secara bertahap. Kelebihan lainnya yaitu setiap tim dapat melakukan kerja bersama-sama tanpa perlu menunggu salah satu tim untuk menyelesaikan pekerjaannya. Seperti pada gambar Scrum proses di video kali ini. Demikianlah video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ibu harapkan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dapat dicapai oleh anak-anakku sekalian. Kemudian, anak-anakku bisa menjadi pelajar mandiri, yaitu pelajar Indonesia yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Sekian dari Ibu. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.